es como no he visto más hipocresía en mi vida, pero es el mayor hipócrita que yo haya visto jamás. Assalamualaikum semuanya, selamat datang di channel Obrolan Fighter. Pertarungan antara Ilia Topuria dan Islam Makhachev merupakan salah satu pertarungan terbesar yang dapat dilakukan UFC saat ini. Namun rupanya pertarungan mereka akhirnya tidak akan terjadi di tahun ini, yang mana mungkin akan terjadi di masa depan, yaitu di kelas welterweight. Pada akhir tahun 2024, fighter Spanyol yang rekornya masih tak terkalahkan menjadi juara di kelas featherweight UFC. Dan hingga akhir 2024, Islam Makhachev juga juara di UFC, bahkan dalam mempertahankan gelarnya sebagai juara kelas lightweight, karena Islam telah juara di kelas lightweight sejak tahun 2022. Nah, banyak hal telah berubah sejak saat itu. Pertama, Ilia Topuria mengumumkan bahwa ia akan melepas sabuknya dengan rencana untuk naik ke kelas lightweight. Hal itu menjadi awal langkah Topuria untuk memantapkan langkahnya untuk tidak pernah kembali ke kelas featherweight, sehingga menjadi sangat fokus untuk menjadi juara di kelas lightweight. Akan tetapi, Islam Makhachev akhirnya memutuskan juga untuk melakukan hal yang sama, yaitu melepas gelarnya untuk fokus naik ke kelas welter untuk mengejar double champ. Namun, mungkin bedanya adalah Islam Makhachev masih ada kemungkinan akan kembali ke kelas lightweight. Setelah semua perubahan ini, akhirnya Topuria mendapatkan lawan pertamanya di kelas lightweight, yaitu akan melawan Charles Oliveira untuk sabuk kelas lightweight yang ditinggalkan Islam Makhachev di UFC 317 pada tanggal 28 Juni tahun ini. Sementara itu, Islam Makhachev diharapkan akan mendapatkan kesempatan berikutnya melawan juara kelas welter baru, yaitu Jack Della Maddalena di tahun ini juga. Keduanya merupakan pertarungan hebat, Topuria versus Oliveira dan Islam Makhachev versus Jack Della Maddalena. Tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa sedikit mengecewakan bahwa kita tidak akan melihat Topuria melawan Islam Makhachev bertarung. Namun, menurut Ilia Topuria, hal itu masih dapat terjadi di kemudian hari, tapi di kelas welterweight. Ilia Topuria berbicara kepada Alvaro Colmenero, di mana Topuria mengungkapkan bahwa ia terbuka untuk bertarung di kelas welter di masa depan. Tentu saja, kenapa tidak? Kata Topuria melalui media Championship Round. Itu tergantung. Jika para fans ingin melihat saya bertarung di kelas welter dan ada juara yang dimiliki promotor saat ini, kenapa tidak? Saya bertarung untuk menghibur orang, tentu saja. Saya juga harus termotivasi oleh tantangan tersebut. Jadi, saya tidak menutup pintu. Jika ada kesempatan dan ada pertarungan yang seru, saya akan hadir. Jujur, gua nggak kebayang kalau Topuria ke kelas welter. Karena bagaimana mungkin ada fighter dengan tinggi 170 cm bisa bertarung di kelas welter. Tapi pertanyaannya adalah, apakah benar-benar ada fighter dengan tinggi 170 cm bertarung di kelas welter? Jawabannya adalah tentu ada. Bahkan di bawah itu. Bahkan menjadi juara di UFC. Bahkan menjadi salah satu orang yang mampu mengalahkan Georges St. Pierre. Yap, dia adalah Matt Serra. Di mana Matt Serra punya tinggi 168 cm. Tinggi yang sama dengan Roberto Carlos. Fighter pemilik sabuk hitam tingkat 5 Brazilian Jiu-Jitsu ini menjadi luka yang tidak pernah hilang dalam catatan sejarah GSP. Karena tidak hanya mampu mengalahkan seorang GSP, tapi juga mengalahkan GSP hanya dalam satu ronde. Dan mungkin Ilia Topuria terinspirasi dari Matt Serra, yang mampu mengalahkan grappler terbaik di UFC, di mana Ilia Topuria juga mungkin yakin mampu mengalahkan Islam Makhachev di ronde pertama di kelas welter, seperti apa yang Matt Serra lakukan kepada GSP. Komentar dari Topuria ini tampaknya membuka jalan kembali untuk pertarungan dengan Islam Makhachev, walaupun itu di kelas welter. Dan setelah itu, Topuria juga mengatakan Islam Makhachev adalah munafik. Pada konferensi pers baru-baru ini, Topuria menyebut Islam Makhachev orang munafik dan menuduh Islam Makhachev lari darinya, di mana Topuria mengatakan ini di Championship Round. Katanya, Islam adalah orang munafik terbesar yang pernah saya lihat. Dia mengatakan dia tidak ingin memberi saya kesempatan karena saya adalah orang kecil. Dan sekarang orang kecil itu adalah orang yang mencari kesempatan yang sama seperti yang saya cari. Bagaimana Anda akan mengkritik keputusan saya ketika Anda melakukan hal yang sama sekarang? Saya belum pernah melihat kemunafikan seperti ini dalam hidup saya. Tidak hanya di konferensi pers, Topuria juga terus menyerang Islam Makhachev, hingga keduanya saling berbalas di media sosial setelah Topuria menyebut Makhachev sebagai pengecut, dan kemudian memanggilnya sebagai anak kecil dalam bahasa Rusia. Kata Topuria,
Perbedaan antara Anda dan saya adalah seorang laki-laki dan Anda seorang pengecut. Saya berbicara dan bertarung. Anda berbicara dan bersembunyi, melarikan diri sejauh-jauhnya tanpa meninggalkan jejak. Dan akhirnya Islam Makhachev pun terpancing juga dengan segala ocehan Topuria, di mana Islam Makhachev dengan cepat membalas Ilya Topuria dan menjelaskan apa yang menurutnya menjadi perbedaan antara keduanya. Kata Islam Makhachev, perbedaan antara saya dan Anda adalah saya telah membersihkan 10 besar di kelas lightweight, lalu saya pindah ke berikutnya. Tetapi Anda melarikan diri dari 2 kontender yang menang 5-9 berturut-turut di kelas featherweight. Anda bukan siapa-siapa di kelas lightweight, hanya bermulut besar dari Spanyol dengan potongan rambut yang bagus. Dapatkan 1 kemenangan dan kita bisa bicara, nak. Dan jujur menurut gua apapun yang dikatakan Islam Makhachev walaupun sedikit, tapi jauh lebih relevan atau lebih logis atau lebih masuk akal ketimbang banyaknya ucapan Ilya Topuria. Bagi gua, kebanyakan fans MMA terbawa oleh omongan Topuria, di mana saking banyaknya Topuria berbicara, sampai-sampai orang percaya Islam takut melawan Topuria. Padahal itu hanya opini saja, atau narasi saja. Tapi terus digoreng Topuria, hingga membuat kebanyakan orang percaya akan ucapan Topuria. Padahal Topuria langsung naik ke kelas lightweight aja, itu udah nggak relevan. Karena baru 1 kali mempertahankan gelar, udah gitu langsung minta title fight. Padahal benar apa kata Islam, Topuria bukan siapa-siapa di kelas lightweight, kecuali Volkanovski, yang ketika melawan Islam Makhachev, Volkanovski telah 6 kali mempertahankan gelarnya. Dan Islam Makhachev menantang Volkanovski hanya untuk membuktikan bahwa dirinya juga mampu mengalahkan juara dari kelas lain. Dan dengan resume yang melebihi siapapun, di mana Islam Makhachev mampu mempertahankan gelarnya hingga 4 kali, di mana itu melebihi rekor siapapun di kelas lightweight. Bukan hanya itu, Islam juga berhasil menang melawan salah satu GOAT di kelas featherweight, sehingga wajar. Setelah itu Islam ingin naik ke kelas welter, dan itu bertepatan dengan naiknya Ilya Topuria ke kelas lightweight. Dan kebetulan Topuria jago mencari perhatian. Tapi opini Islam Makhachev takut melawan Ilya Topuria hanya kebetulan saja. Jadi seandainya Islam telah juara di kelas welter, lalu kembali ke kelas lightweight yang mungkin terjadi di tahun 2026, dan dari tahun 2024 hingga 2025 Topuria masih stay di kelas featherweight dan mungkin 2 atau 3 kali mempertahankan gelarnya, maka gue yakin Islam bersedia melawan Topuria. Dan ucapan Islam yang menyuruh Topuria melawan kontender lain di kelas lightweight juga jauh lebih logis, karena Topuria datang ke kelas lightweight atas kemauannya sendiri, bukan permintaan dari sang juara kelas lightweight, sehingga Topuria bukanlah siapa-siapa di kelas lightweight. Nah, itulah obrolan kita hari ini. Apakah mungkin Islam Makhachev versus Topuria terjadi di kelas welter? Silakan tulis di kolom komentar ya. Sekian dan terima kasih.